Begitu mendengar Rukaya mengatakan kalau Joda mau bunuh diri, Jalal langsung panik. Dia menyuruh Atka dan prajurit mencari Joda sampai ketemu. Jalal sendiri pun ikut mencari. Dan kebetulan, jalur yang diambil Jalal sama dengan jalur yang dilalui Joda. Jalal melihat kuda Joda merumput tak jauh dari tebing, sementara Joda terlihat sedang berlari ke arah tebing. Jalal cepat-cepat turun dari kuda dan mengejar Joda. Jalal berteriak menyuruh Joda berhenti, tapi Joda yang sudah gelap mata dan tanpa pertimbangan segera menjatuhkan diri dari tebing. Tanpa pikir panjang, Jalal ikut melompat ke dalam air. Dia menyelamatkan Joda yang hampir tenggelam dan membawanya ke sebuah batu yang ada di tepi danau. Joda tidak terima diselamatkan Jalal. Joda menuduh Jalal yang bukan-bukan. Joda menganggap Jalal sebagai penyebab dirinya menderita. Lalu Joda mengusir Jalal. Jalal tidak mau kompromi lagi. Dia memarahi Joda dan meluahkan semua isi hatinya. Joda terdiam dimarahi Jalal seperti itu. Joda hanya bisa terpana tak percaya. Jalal berkata kalau Joda tetap bisa tinggal di Agra selama dia mau, dengan semua keistimewaan yang seharusnya dia dapatkan sebagai ratu. Dengan satu syarat, Joda tidak boleh memberitahu siapapun kalau Joda mau bunuh diri. Kalau sampai ada yang tahu, Jalal tidak akan memaafkan Joda. Jalal memaksa Joda ikut bersamanya. Mereka sekuda berdua. Jalal tak mau ambil risiko dengan membiarkan Joda naik kuda sendiri. Takut kalau Joda kabur. Atka Sahab dan prajurit yang melihat Jalal berkuda bersama Joda segera pulang ke istana, karena mereka menyangka Jalal juga membawa Joda pulang ke istana. Tapi ternyata Jalal membawa Joda ke tempat rahasia. Joda protes, tapi Jalal tak menggubris pertanyaan Joda. Jalal menyeret Joda dengan paksa ke dalam sebuah lorong rahasia. Jalal memberitahu Joda kalau itu adalah jalan rahasia menuju istana. Jalal membawa Joda ke sebuah kamar. Dia menyuruh Joda tinggal di kamar itu dan berpikir tentang apa yang sudah dia lakukan. Besok, baru Jalal akan membawa Joda kembali ke kamarnya. Joda bertanya kenapa Jalal tidak mengizinkan orang lain tahu tentang keberadaannya. Dengan kesal Jalal menjawab kalau dirinya tidak ingin ada orang lain yang melihat keadaan Joda saat itu, karena itu tidak pantas untuk seorang ratu. Joda menyadari bahwa perkataan Jalal benar adanya. Di istana, semua orang menunggu kepulangan Jalal dan Joda. Atka yang datang lebih dulu merasa heran karena Jalal belum tiba di istana. Padahal dia tadi melihat Jalal dan Joda berkuda ke arah istana. Di tengah keheranan, Jalal datang tanpa Joda. Semua orang terlihat cemas dan penasaran. Hamidah bertanya pada Jalal, di mana Joda? Jalal menjawab kalau Joda baik-baik saja dan selamat. Tapi karena Joda sudah pergi dari istana tanpa izin, Jalal menghukumnya. Jalal tak ingin ada seorang pun yang menemui Joda tanpa seizin Jalal, termasuk Ratu Hamidah. Setelah berkata begitu, Jalal memasuki istana. Dia melihat Moti yang menangis sedih sambil menyalahkan diri sendiri. Melihat itu, Jalal memberitahu Moti kalau Joda selamat dan baik-baik saja, tapi mereka tidak bisa bertemu Joda hari ini. Malamnya, Jalal merenung seorang diri di samping api unggun. Jalal melihat ada rambut lengket di bajunya. Jalal mengambil rambut panjang itu dan melilitkannya di jari. Itu adalah rambut Joda. Jalal teringat apa yang sudah dilakukan Joda selama ini, termasuk mendoakan dan membela dirinya saat ada rakyat yang mencela Jalal. Maham datang. Dia bertanya tentang keberadaan Ratu Joda. Jalal tak mau memberitahu Maham. Dia hanya berkata bahwa Joda baik-baik saja. Maham protes karena Jalal membawa Joda pulang ke istana. Padahal Joda tidak mau tinggal di istana. Jalal menjelaskan situasi dan kondisi Joda yang hampir serupa dengan kondisi dan situasi yang dialami Jalal dulu. Tidak diinginkan oleh orang, merasa terkucil dan sendirian. Maham heran campur bingung mengetahui empati Jalal pada Joda. Jalal tak mau bicara lebih jauh lagi tentang Joda. Dia meminta Maham Angga meninggalkan dirinya. Jalal ingin merenung sendirian.